Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Analviana, ada Prinsesa Rakita Enaldi, ada Faradita Kurnia, dan ada Surya Adi Kurniawan yang akan menjelaskan mengenai bukti audit dan pendukungnya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu bukti audit yang akan dijelaskan oleh Prinsesa. Saya akan menjelaskan mengenai bukti audit dan pelaku atau pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan publik. Bukti audit menurut Kamus Terbaru Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sesuatu yang dijadikan sebagai keterangan nyata, sesuatu yang dipakai sebagai landasan keyakinan kebenaran terhadap kenyataan, atau sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa, atau hal yang menjadi tanda perbuatan jahat yang diperlukan untuk penyelidikan perkara pidana. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Informasi tersebut sangat bervariasi sesuai kemampuannya dalam meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan yang telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Terdapat 5 hal yang harus dilakukan oleh auditor untuk mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi bukti audit yang mendukung hasil audit. Yang pertama, auditor harus mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan sasaran dan ruang lingkup pekerjaan audit. Yang kedua, bukti audit harus cukup, kompeten, relevan, dan bermanfaat untuk memberikan dasar bagi temuan-temuan audit dan penyusunan rekomendasi. Yang dimaksud cukup di sini yaitu faktual, layak, dan meyakinkan. Sedangkan yang dimaksud kompeten di sini yaitu bukti yang dapat diandalkan dan diperoleh melalui teknik audit yang tepat. Lalu yang dimaksud bukti yang relevan yaitu bukti yang mendukung temuan-temuan audit dan rekomendasi serta konsisten dengan sasaran audit. Sedangkan yang dimaksud bukti yang bermanfaat yaitu bukti yang dapat membantu dan dalam upaya pencapaian tujuan audit. Lalu yang perlu dilakukan audit yang ketiga yaitu prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti audit harus diseleksi lebih lanjut. Selanjutnya, pengumpulan, penganalisis, interpretasi, dan pendokumentasian bukti audit harus diawali guna memelihara objektivitas dan untuk mencapai sasaran audit. Serta yang harus dilakukan oleh audit yang terakhir yaitu kertas kerja auditor harus disiapkan dan direview. Bukti audit meliputi catatan akuntansi berdasarkan laporan keuangan seperti cek dan bukti elektronik hasil transfer, faktur, kontrak, buku besar, buku pembantu, jurnal penyesuaian, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu informasi lain yang menguatkan catatan akuntansi dan mendukung dalam logika auditor mengenai kebenaran penyajian dalam laporan keuangan, seperti waktu pertemuan, konfirmasi dari pihak ketiga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pelaku atau pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan publik. Pihak yang terlibat dalam transaksi adalah bendahara organisasi sektor publik. Berikut pihak-pihak yang melakukan suatu transaksi berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Yang pertama, pejabat pengelolaan keuangan daerah atau bisa disingkat PPKD. Yang kedua, bendahara umum daerah atau bisa disingkat BUD. Yang ketiga, pengguna anggaran atau bisa disingkat PA. Yang keempat, pengguna barang. Yang kelima, kuasa bendahara umum daerah atau bisa disingkat kuasa BUD. Yang keenam, kuasa pengguna anggaran. Yang ketujuh, kuasa pengguna anggaran. Yang kedelapan, pejabat penata usaha keuangan SKPD atau bisa disingkat PPKD SKPD. Yang kesembilan, pejabat pelaksana teknik anggaran atau bisa disingkat PPTK. Yang ke-10, bendahara penerima. Yang ke-11, bendahara pengeluaran. Dan yang terakhir, tim anggaran pemerintahan daerah atau bisa disingkat TAPD. Baik, saya Analviana NIM 7211418168 akan menjelaskan mengenai transaksi dan bukti transaksi serta syarat sah bukti keuangan publik. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu transaksi. Nah, transaksi sendiri merupakan suatu kegiatan yang dapat merubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya, di mana terdapat bukti, data, serta dokumen pendukung yang disediakan dalam kegiatan
dalam kegiatan operasi suatu organisasi. Nah, transaksi ini terdapat 3 bentuk. Yang pertama yaitu kas, yang kedua yaitu kredit, dan yang ketiga yaitu barter. Nah, transaksi yang pertama yaitu transaksi kas. Transaksi kas ini merupakan transaksi yang terdapat arus kas masuk dan keluar pada saat itu juga. Jadi ketika kita membeli barang atau misal besi, ketika kita menerima besi, maka pada saat itu juga kita membayar kas atau sejumlah uang seharga besi tersebut pada saat itu juga. Nah, transaksi yang kedua ini bedanya dengan transaksi yang kas itu, arus kas masuk dan keluarnya itu ada jedanya dari pas kita mendapatkan barang yang kita beli. Jadi setelah kita membeli besi, kita mendapatkan besi itu tapi tidak langsung membayar sejumlah uang seharga besi tersebut, tapi dalam jangka waktu tertentu. Bisa jadi dalam 1 kali bayar lunas atau beberapa kali membayarnya. Dan bentuk transaksi yang ketiga yaitu barter. Nah, barter di sini biasanya dilakukan oleh 2 pihak yang saling membutuhkan, dan tidak ada arus kas yang masuk atau keluar. Jadi kedua yang ditransaksikan ini berupa barang dengan barang. Misal kedua belah pihak A dan B, satunya punya beras banyak, satunya hanya punya sayuran. Mereka membutuhkan, si pihak A membutuhkan sayur untuk lauk makan, dan si B ini butuh nasi untuk makan dengan sayurnya. Jadi mereka saling bertukar beras dengan sayur tersebut, namanya barter. Kemudian ada dasar hukum transaksi. Nah, transaksi yang dilakukan oleh organisasi publik ini diatur berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan atau aturan organisasi yang berlaku. Contohnya seperti peraturan perundang-undangan, undang-undang, keputusan Menteri Dalam Negeri, peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan Menteri Keuangan, PSAK, atau aturan lain yang terkait. Kemudian ada bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini merupakan dokumen yang digunakan sebagai keterangan atau landasan keyakinan kebenaran atas suatu transaksi. Jadi yang membuktikan bahwa transaksi ini sah atau tidak itu bukti transaksi. Nah, kemudian siapa aja sih pelaku yang terlibat dalam transaksi keuangan publik? Nah, yang terlibat itu yang pertama yaitu bendahara organisasi, dan yang kedua pihak yang menyediakan jasa atau barang. Oke, kita masuk ke syarat sah bukti keuangan publik. Nah, di sini terdapat 6 syarat supaya bukti yang kita punya itu dianggap sah. Yang pertama yaitu bukti transaksi dibuat oleh penyedia jasa atau barang. Jadi biasanya di dalam bukti itu terdapat kop, cap, dan tanda tangan si penyedia jasa atau barang. Nah, yang kedua, pada bukti transaksi terdapat nama penerima dan ditandatangani atau diparaf dan kemudian dicap si penerima transaksi, atau bisa juga diwakilkan oleh pimpinan organisasi. Nah, yang ketiga yaitu tertulis keterangan waktu kapan terjadinya transaksi tersebut, seperti hari, tanggal, bulan, serta tahun transaksi. Kemudian yang keempat, tertulis barang apa saja atau jasa apa saja yang ditransaksikan. Misal kita beli lampu, pralon, tikar, dan lain sebagainya, itu dimasukkan ke bukti tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tertulis jumlah uang yang ditransaksikan. Ketika kita membeli lampu, di situ harganya berapa harus dicantumkan, dan jumlahnya berapa kemudian dikalikan dengan harganya. Kemudian nanti ditotal di akhir dengan barang atau jasa apa saja yang ditransaksikan, seperti itu. Terus kemudian yang terakhir ada materai, harus ada materai pada jumlah transaksi tertentu yang ditentukan oleh organisasi. Misal organisasi menentukan apabila melakukan transaksi lebih dari 1 juta itu harus diberi materai, ya berarti harus ada materai di situ, seperti itu. Dan kemudian syarat sah ini berlaku untuk semua organisasi publik seperti LSM, yayasan, pemerintah daerah, dan sebagainya. Materi selanjutnya adalah teknik verifikasi bukti transaksi. Verifikasi adalah suatu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen keuangan secara administratif dengan pedoman dan kriteria berlaku.
Verifikasi atau analisis dokumen transaksi merupakan proses penentuan kebenaran dan keabsahan dokumen serta penentuan dan pengaruhnya terhadap akun yang lain. Dalam menganalisis dokumen atau bukti transaksi keuangan, dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Selanjutnya adalah tujuan verifikasi. Yang pertama adalah mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan negara. Yang kedua adalah adanya kebenaran formal dan substantif serta kelengkapan dokumen yang dikirimkan ke kantor pelayanan dan kas negara. Yang ketiga adalah mengetahui apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku telah ditaati oleh satuan kerja. Selanjutnya adalah ruang lingkup verifikasi. Terdapat 5 aspek yang mencakup ruang lingkup verifikasi. Yang pertama adalah aspek ketersediaan dana. Aspek ini mencakup apakah pengeluaran tersebut tersedia dalam jumlah yang mencukupi dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Aspek yang kedua adalah aspek ketetapan tujuan pengeluaran. Ada 3 yang mencakup adalah apakah tujuan pengeluaran dalam dokumen sesuai dengan dalam kontrak atau surat perjanjian kerja. Yang kedua, apakah tujuan pengeluaran dalam kontrak atau surat perjanjian kerja sesuai dengan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Yang ketiga adalah apakah volume dan jenis pekerjaan atau barang dalam dokumen pengeluaran sesuai dengan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Aspek yang ketiga adalah aspek kebenaran pembebanan anggaran. Aspek ini mencakup apakah pembebanan anggaran dalam dokumen telah sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Aspek yang keempat adalah aspek kebenaran tagihan. Aspek ini menyangkut dipenuhinya persyaratan tanda bukti pengeluaran, prosedur pengadaan, perhitungan, tarif, dan potongan. Yang kelima adalah aspek kelengkapan bukti pengeluaran dan dokumen pendukungnya. Selanjutnya adalah pelaksanaan verifikasi. Terdapat 5 verifikasi. Yang pertama adalah verifikasi ketersediaan dana. Dengan mengecek pengeluaran dengan dana tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Yang kedua adalah verifikasi ketetapan tujuan, yaitu dengan mengecek kesesuaian tujuan pengeluaran dalam dokumen dengan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Yang ketiga adalah verifikasi kebenaran pembebanan anggaran, yaitu dengan mengecek pembebanan anggaran dalam dokumen pengeluaran apakah sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Yang keempat adalah verifikasi kebenaran tagihan, yaitu melalui pengecekan atas kebenaran pengisian, perhitungan, dan prosedur pengadaan barang atau jasa dari dokumen pengeluaran. Dan yang terakhir adalah verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran. Materi selanjutnya adalah bukti transaksi realisasi anggaran pendapatan belanja negara. Transaksi keuangan negara merupakan segala peristiwa yang memengaruhi suatu posisi keuangan negara yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan bukti transaksi realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara dapat dipahami sebagai dokumen yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang atas transaksi realisasi anggaran pendapatan dan belanja dengan nomor transaksinya. Contoh nomor transaksinya antara lain nomor transaksi penerimaan negara, nomor transaksi bank, atau nomor transaksi pos. Sedangkan contoh untuk bukti transaksi realisasi anggaran pendapatan belanja negara antara lain nota kredit bank, bukti transfer, dan surat pemerintah pemindah bukuan. Materi selanjutnya adalah bukti transaksi dalam prosedur keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Terdapat 4 bukti transaksi. Yang pertama ada bukti transaksi dalam prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD, yaitu yang mencakup yang pertama ada surat tanda bukti yang dilengkapi, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan restribusi daerah, dan bukti transaksi penerimaan kas lainnya. Yang kedua ada surat tanda setoran, yang ketiga ada bukti transfer, dan yang keempat ada nota kredit bank. Bukti transaksi selanjutnya adalah bukti transaksi dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD, yang mencakup yang pertama ada surat perintah pencairan dana atau SP2D, yaitu dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. Yang kedua ada nota debit bank, yang ketiga ada bukti transaksi pengeluaran kas, dan yang keempat ada bukti transaksi dilengkapi dengan yang pertama ada surat perintah membayar atau SPM, yaitu dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD. Yang kedua ada surat penyediaan dana atau SPD, yaitu dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
Dan yang ketiga ada kwitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang atau jasa. Bukti transaksi yang ketiga adalah bukti transaksi dalam prosedur akuntansi aset pada SKPD, yaitu berupa bukti memorial yang dilampiri yang pertama berita acara penerimaan barang, berita acara serah terima barang, dan berita acara penyelesaian pekerjaan. Bukti transaksi yang keempat adalah bukti transaksi dalam prosedur akuntansi selain kas pada SKPD, berupa bukti memorial yang dilampiri. Yang pertama ada pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran, yang selanjutnya adalah berita acara penerimaan barang, lalu surat keputusan penghapusan barang, dan selanjutnya adalah surat pengiriman barang. Yang kelima adalah surat keputusan mutasi barang antar SKPD. Yang keenam berita acara pemusnahan barang. Yang ketujuh berita acara serah terima barang, dan yang kedelapan adalah berita acara penilaian. Selanjutnya ada bukti transaksi akuntansi keuangan daerah pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atau SKPKD. Terdapat 4 bukti transaksi. Yang pertama adalah bukti transaksi dalam prosedur penerimaan kas SKPKD mencakup yang pertama ada bukti transaksi, yang kedua ada nota kredit bank, yang ketiga ada surat pemindah bukuan, dan yang keempat ada bukti transaksi dilengkapi dengan surat tanda setoran, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan restribusi, laporan penerimaan kas dari bendahara penerimaan, bukti transaksi penerimaan kas lainnya. Bukti transaksi yang kedua adalah bukti transaksi dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD yang mencakup yang pertama adalah surat perintah pencairan dana atau SP2D, yaitu dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. Yang kedua ada nota debit bank, yang ketiga ada bukti transaksi dilengkapi dengan surat penyediaan dana atau SPD, yaitu dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. Yang kedua ada surat pemerintah pembayar atau SPM, yaitu dokumen yang digunakan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD. Selanjutnya ada laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran, dan yang terakhir ada kwitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang atau jasa. Bukti transaksi yang ketiga adalah bukti transaksi dalam prosedur akuntansi aset pada SKPKD, berupa bukti memorial dilampiri dengan yang pertama ada berita acara penerimaan barang, yang kedua ada surat keputusan penghapusan barang, yang ketiga ada surat keputusan mutasi barang antar SKPKD, yang keempat ada berita acara pemusnahan barang, yang kelima ada berita acara serah terima barang, yang keenam ada berita acara penilaian, yang ketujuh ada berita acara penyelesaian pekerjaan. Dan bukti transaksi yang terakhir adalah bukti transaksi dalam prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD. Berupa bukti memorial yang dilampiri adalah yang pertama ada berita acara penerimaan barang, yang kedua ada surat keputusan penghapusan barang, yang ketiga ada surat keputusan mutasi barang antar SKPKD, yang keempat ada berita acara pemusnahan barang, yang kelima ada berita acara serah terima barang, yang keenam ada berita acara penilaian, dan yang ketujuh ada berita acara penyelesaian pekerjaan. Materi selanjutnya adalah data survei. Data survei berasal dari hasil penelitian survei, di mana penelitian ini mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data yang pokok. Merupakan studi yang bersifat kuantitatif, digunakan untuk meneliti gejala suatu kelompok atau perilaku individu. Penggalian data dapat melalui kuesioner, observasi, wawancara, maupun data dokumen. Keuntungan dari data survei adalah memperoleh informasi serta hasil untuk dipergunakan tujuan lain. Namun, informasi yang didapat seringkali bersifat superficial, sehingga penelitian survei akan lebih baik jika dilaksanakan analisis secara bertahap. Kemudian ada bukti-bukti dari data survei, antara lain yang pertama ada data Badan Pusat Statistik, yang kedua ada data survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas, yang ketiga ada data potensi daerah atau PODES, dan yang terakhir ada hasil survei masyarakat atau lembaga survei yang relevan. Untuk selanjutnya, data survei yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat juga data dari laporan keuangan lembaga lain. Berikut data dari laporan keuangan lembaga lain, yaitu yang pertama ada data dari perusahaan negara, data dari perusahaan swasta, data dari bank sentral, data dari bank umum lainnya, dan yang terakhir ada data dari bank swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Surya Adi Kurniawan, NIM 721141482808 dari Rombel Audit 2018. Di sini saya akan menjelaskan contoh verifikasi bukti transaksi. Yang pertama adalah pelaksanaan verifikasi. Di dalam pelaksanaan verifikasi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, verifikasi ketersediaan dana, yaitu dengan mengecek pengeluaran dengan dana tersedia dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Yang kedua, verifikasi ketepatan tujuan. Artinya, dengan mengecek kesesuaian tujuan pengeluaran dalam dokumen dengan yang tercantum dalam DIPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran. Yang ketiga, verifikasi kebenaran pembebanan anggaran, yaitu dengan mengecek pembebanan anggaran dalam dokumen pengeluaran apakah sesuai dengan DIPA. Yang keempat, verifikasi kebenaran tagihan, yaitu dengan mengecek atas kebenaran pengisian, perhitungan, dan prosedur penggandaan barang jasa dari dokumen pengeluaran. Yang terakhir, yang kelima, yaitu verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran, yaitu melalui pengecekan kelengkapan dokumen bukti pengeluaran dan dokumen pendukungnya dalam SPP untuk menerbitkan SPM maupun kelengkapan pendukung SPM yang akan disampaikan ke KPPN untuk penerbitan SP2D dari KPPN. Selanjutnya di contoh verifikasi bukti transaksi, yaitu ada hasil verifikasi. Di hasil verifikasi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, nota pengembalian tanda bukti, yaitu bagaimana terdapat temuan berupa penyimpangan dari ketentuan yang berlaku, bukti pengeluaran dikembalikan kepada petugas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu nota hasil verifikasi, yaitu jika Biro Keuangan mendapatkan temuan berupa penyimpangan dari ketentuan yang berlaku, maka Biro Keuangan itu menyampaikan nota hasil verifikasi kepada satuan kerja. Yang ketiga yaitu laporan hasil verifikasi, yaitu laporan hasil verifikasi bulanan dibuat oleh Biro Keuangan dan disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum. Laporan hasil verifikasi itu menurut yang pertama, jumlah SPM atau SP2D yang telah diverifikasi. Yang kedua, jumlah temuan hasil verifikasi. Yang terakhir atau yang ketiga, jumlah uang yang harus disetor ke kas negara. Dari kelompok kami cukup sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.